Saudara-saudari sekalian, sejak tahun 1970-80, maka Gereja Katolik di Indonesia itu lebih mewujudkan bentuk pertobatan itu dengan aksi puasa pembangunan. Dan APP itu tidak hanya di keuskupan, tetapi juga di seluruh Indonesia, dan hasilnya itu nanti dirunding oleh para uskup untuk disumbangkan kepada keuskupan tertentu yang memang membutuhkan dana. Maksudnya apa? Maksudnya agar supaya pertobatan kita itu nyata. Artinya kita memang mau berubah, dan bentuk perubahan itu ditunjukkan, diwujudkan dengan memberikan sesuatu. Bahwa pertobatan itu merupakan dinamika kehidupan orang, itu sudah kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Dan bahwa abu itu kemudian menjadi simbol, ya kita tidak bisa kemudian merubah, karena kebiasaan di dalam umat Perjanjian Lama, kalau mereka berdosa, mereka mengoyakkan pakaian, kemudian menaruh abu, dan kemudian bersujud di hadapan Tuhan untuk menyatakan bahwa kedosaan itu membuat mereka rendah di hadapan Tuhan. Maka semoga Tuhan mau mengampuni dosa itu, dan kemudian mereka mewujudkan bentuk pertobatan itu dengan cara menjalankan sesuatu yang dimaksudkan adalah berbuat cinta kasih. Saudara-saudara sekalian, gereja pernah mengalami masa di mana orang itu kalau berdosa itu dia tidak sekedar kemudian menjalankan indulgensi atau penitensi, tapi dia harus menjalani dulu hukumannya. Jadi sebelum para rahib Irlandia itu sosialisasikan lagi bentuk pengakuan dosa yang sekarang, jadi masuk satu persatu, kemudian diampuni, lalu baru menjalankan denda, itu terutama yang menjalankan dosa besar, yang disebut dosa besar adalah zina, murtad, dan membunuh. Itu mereka harus mengalami 1 tahun, itu tidak boleh mengikuti upacara Ekaristi secara penuh. Dan mereka hanya berdiri di belakang, hanya sampai ibadat bacaan. Setelah itu mereka pergi. Dan itu kemudian dilihat oleh orang, oh ini pendosa publik. Nanti setelah setahun, biasanya pada waktu Kamis Putih, Paskah, itu dia diterima secara resmi oleh uskup, kemudian diampuni dosanya. Jadi dia menjalankan dulu penitensi, denda hukuman itu, baru dia diampuni. Nah sekarang kita mengalami yang terbalik ya, tapi itu sebetulnya aslinya begitu. Ketika berubah itu karena mereka melihat bahwa pengakuan dosanya boleh 1 kali. Jadi ada sejarah pengakuan dosa yang panjang. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya kalau orang bertobat dalam arti yang sempit memang dia berbuat salah. Tapi dalam arti yang luas sebetulnya dia merubah orientasi hidup. Kita tidak bisa mengatakan bahwa para murid-murid Yesus itu menjadi penangkap manusia, penjala manusia, karena dia disruption, dia merubah hidupnya. Artinya ketemu dengan Kristus, maka dia merubah haluan hidupnya, meninggalkan itu dan kemudian mengikuti Yesus. Sehingga kalau kita mau mengatakan bertobat itu dalam arti sempit, memang kita berbuat kesalahan. Tapi dalam arti luas, setelah dengan kesalahan itu yang sudah kita perbuat, kita mau merubah hidup kita seluruhnya. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau nanti kita mendapatkan abu, ya kita akan mengawali masa pertobatan kita, dan semoga itu mendorong kita juga semakin berpikir, dengan pertobatan ini perubahan apa yang harus saya buat dalam hidup saya, ya, dan itu memang tergantung pada setiap orang. Karena kalau soal peraturan pantang dan puasa itu sangat ringan ya, sesuatu yang itu hanya membantu saja. Tapi sebetulnya yang penting adalah perubahan kita secara total. Semoga pada masa pandemi ini kita lebih melihat kerendahan hati kita di hadapan Tuhan dan berusaha untuk hidup dengan lebih baik. Amin.